everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kembali lagi bersama aku Fanny. Dan di video kali ini aku bakal mencoba untuk ngebahas mengenai Abang, bakso bang. Ya, ini dia bakso yang tadi aku beli. Ini tuh bakso Pak Kumis. Dia tuh suka keliling di daerah rumah aku dan oh my god, itu enak banget pastinya. Langsung aja ya, kita cobain ya. Langsung aja kita cobain yuk. Pertama kita cobain kuahnya dulu ya. Kuahnya itu benar-benar seger banget dan benar-benar gurih banget. Dan ini tuh porsinya banyak juga. Sekarang kita cobain baksonya. Cobain baksonya ya. Oke, bismillah. Dagingnya itu benar-benar berasa banget. Tunggu. Aku kan bukan mau nge-review bakso. Oh iya, tadi tuh aku pengen coba untuk ngebahas mengenai kira-kira bumi itu bulat atau datar ya kayak bakso yang kayak gini. Yuk, coba deh kita simak video penjelasannya. Sejak 2000 tahun lalu, manusia sudah tahu kalau bumi itu bulat. Dari zaman menghitung sudut matahari, penemuan hukum gravitasi, sampai bukti fotografi sudah menunjukkan bahwa bumi itu bentuknya mirip-mirip dengan makanan favorit kita, yaitu bakso. Namun, sejak zaman dahulu bahkan sampai sekarang ada aja yang bilang kalau bumi itu tidak bulat, melainkan datar. Oke, gak apa-apa. Meskipun kita tahu bahwa bumi itu bulat, mari kita bayangkan seandainya bumi itu benar-benar datar. Apa yang akan terjadi ya? Sebelum sampai ke jawabannya, kita harus paham sebenarnya bagaimana bentuk bumi datar. Jadi katanya, bumi ini bentuknya seperti piring yang melaju ke atas dalam kecepatan tetap, di mana matahari serta bulan berputar di atas bumi. Nah, kalau hal ini terjadi, maka di dunia bumi datar itu, gravitasi, gerhana matahari, gerhana bulan, bahkan teori heliosentris tidaklah berlaku. Tetapi tetap, kalau berandai-andai bumi itu datar, apa yang akan terjadi ya? Jawabannya adalah banyak hal. Berbeda dengan bumi bulat, bentuk bumi yang datar membuat gravitasi menjadi fiksi. Nah, kalau tidak ada gravitasi, benda-benda menjadi melayang. Atmosfer tidak lagi menyelimuti bumi, langit akan menjadi gelap, tidak ada cuaca, tidak ada oksigen, sinar matahari menyerang, dan akhirnya tidak akan ada lagi kehidupan di bumi. Sungguh menyedihkan ya. Tetapi baiklah, jika seandainya masih ada gravitasi, efeknya adalah orang-orang yang tinggal di tepi bumi akan kerepotan. Karena semakin ke pinggir, maka daya tarik gravitasi akan membawa benda-benda ke pusat bumi. Efeknya, orang di tengah bumi akan baik-baik saja. Tetapi semakin ke pinggir, rasanya kian naik-naik ke puncak gunung. Bangunan-bangunan pun akan miring ke arah pusat bumi. Begitu juga tumbuhan, air, dan bahkan kalau kita bermain bola tersebut akan susah sekali ya untuk ditendang ke arah gawang. Dua hal tersebut hanyalah sebagian dari banyaknya perbedaan yang terjadi jika bumi itu datar. Ada hal lain seperti tidak ada zona waktu, bintang di langit akan terlihat sama, tidak ada pergantian musim, dan banyak hal lainnya.
Tapi dari sana, sekarang kita tahu bahwa bentuk bumi datar itu sulit ya untuk dibuktikan. Ngomong-ngomong soal bentuk bumi, sebenarnya zaman dahulu lebih banyak loh idenya dari sekedar datar. Ada suatu masa di mana bumi itu dibilang berbentuk persegi, segitiga, bahkan heksagonal. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya, kita sebagai manusia adalah penjelajah. Manusia ingin tahu jawaban mengenai alam semesta. Maka, sejak manusia mulai mengamati bintang, muncullah berbagai versi kisah. Baik tentang bumi yang kita pijak maupun alam semesta yang berada di atas kepala kita. Semua peradaban punya versinya sendiri. Sampai akhirnya kita menemukan kunci untuk menemukan jawaban dan ia bernama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha lintas generasi untuk kita manusia paham kenapa segala sesuatu itu terjadi, apa penyebabnya, dan kenapa bisa begitu. Bentuk bumi bulat sebenarnya bisa kita tentang loh, kalau kita bisa ngebuktiin sama dunia ternyata bentuk bumi itu datar dengan cara ilmiah. Yang salah kan gitu. Mereka cuma ngedenger kisah aja, tapi nggak bisa kalau dipertanyakan. Nah, itulah yang berlawanan sama esensi ilmu pengetahuan. Mereka mempercayainya saja, tapi nggak bisa untuk mencoba membuktikan. Jadi, dengan kondisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk bumi itu nggak datar ya teman-teman. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan hanya bisa menerima fakta yang dibuktikan melalui eksperimen dan di sisi lain menolak apa yang tidak terbukti kebenarannya. Ternyata, hal ini dijelaskan juga loh dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 41 yang berbunyi, Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Makna dari ayat ini, kalau Allah mengatakan menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, maka sesungguhnya itu menunjukkan gaya dinamis yang sedang terjadi pada alam semesta yang mengembang ini. Maka apabila tidak diimbangi dengan gaya penahan, gerakan mengembang dalam alam semesta itu tidak akan terkendali. Gaya penahan tersebut dinamakan gravitasi. Surat Al-Muluk ayat 3 yang berbunyi, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat tersebut menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat seimbang, dengan langit sebagai atap untuk melindungi makhluk yang ada di bumi. Langit yang dimaksud di sini bukan luar angkasa ya, melainkan atmosfer. Surat Az-Zumar ayat 5 yang berbunyi, خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Dalam ayat di atas terdapat istilah yukawiru untuk menggambarkan terjadinya siang dan malam yang terjadi pada benda bulat. dan surat Yasin ayat 37 sampai ayat 39. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون. Gimana teman-teman? Udah mulai terbuka belum pikirannya? Ya udah, penjelasannya sampai di sini dulu ya. See you in next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.